Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa terbaik untuk orang tua kita, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada seluruh para jamaah pun mudah-mudahan rezekinya dimudahkan, umurnya dipanjangkan, utang-utangnya dilunasi. Iya, tambah sih kalau lagi anaknya soleh-solehah galau. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammadin. Mudah-mudahan dengan salawat itu menjadikan kita semakin rindu dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji hari ini ada tentang mendapatkan kesempurnaan dalam sholat. Ya. Nabi telah bersabda, "Ma'utiya 'abdun khairan min ayyudzana lahu fi rak'ataini yusallihima." Nabi telah sabdakan yang artinya pemberian terbaik Allah kepada seorang hamba adalah diberikan izin oleh Allah untuk sholat walaupun hanya 2 rakaat. Sehingga dahulu Ibnu Sirin mengatakan, "Lau khayyartu baina rak'ataini wa baina jannah lakhtartu rak'ataini 'alal jannah." Begitu tingginya sholat itu sendiri, beliau katakan, kalau aku ditawarkan 2 perkara, disuruh milih antara sholat atau surga, maka aku memilih sholat daripada surga. Li'anna fi rak'ataini ridallah ta'ala bi jannati ridha'i. Kenapa dia pilih sholat? Karena katanya sholat itu kesukaan Tuhanku, sedangkan surga itu kesukaan aku. Maka aku lebih memilih kesukaan Tuhanku daripada kesukaan diriku sendiri. Karena status kita adalah seorang hamba, yaitu yang terbaik adalah mengikuti kesukaan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Atas dasar itu kata alim ulama ada 12 hal yang hendaknya kita kerjakan ketika kita sholat. 12 hal itu tiap satu halnya ada 3 macam. Secara ringkas, pertama yang dikenal adalah ilmu, yang kedua wudhu, yang ketiga tentang pakaian, yang berikutnya tentang menghadap kiblat, lalu tentang niat, tentang takbir, sempurnanya berdiri, sempurnanya bacaan, sempurnanya ruku, sempurnanya sujud, ya. Lalu sempurnanya salam. Nah, ada 12 hal. Maka kita akan sama-sama kita dengarkan. Yang pertama, fa'amal ilmu, tentang hal ilmu itu fa'ala salasati aujih. Ada 3 hal. Karena ada ayat fa'allah mukhlishina lahuddin, bahwa kita disuruh ibadah seikhlas mungkin. Karena ibadah yang ikhlas yang akan diterima sehingga menyelamatkan pelakunya di dunia dan di akhirat. Orang yang ikhlas tidak akan tergelincir, dan orang yang ikhlas tidak akan pernah tertipu oleh setan. Dan ikhlas itu membutuhkan 12 tadi. Pertama adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana Bapak Ibu? Ana ayyarifa al-fariidata minas sunnah. Ketika kita sholat itu berusaha tahu mana yang fardu, mana yang sunnah dalam sholat.
mana yang fardu, mana yang sunnah. Jadi dari mulai dia takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, dia tahu rinciannya yang mana. Itu dalam rangka untuk kita bisa ambil perhatian. Kalau itu rukun, maka sempurnakan sesempurna mungkin. Di bawah itu namanya sunnah. Sunnah ada dua, ab'ad sama sunnah hayat. Yang jelas tahu itu penting. Ketika dia berdiri, ini sedang rukun, ini wajib, berarti perintah mutlak daripada Allah, nggak bisa diganggu-gugat. Sehingga kalau sudah sholat fardu kan tidak bisa dirusak. Kalau sudah usolli fardu, maka semua suara, semua panggilan, semua ajakan stop, karena dia sedang sholat. Kalau dia belum sholat, ada makanan, bisa makan dulu Pak, daripada dia sholat ingat makan. Lebih baik sholat ingat makan daripada makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Tapi kalau sudah usolli, sudah mulai sholat, kita sedang di perkara yang fardu, jangan diganggu gugat. Maka ketika sholat harus tahu, li'anna sholata la tajuzu ila bihi, karena kita sadar tanpa yang fardu sholat tidak sah. Kalau sholat tidak sah, maka hadis yang lain mengatakan ibadah yang lain juga tidak sah, artinya rusak. Kalau ibadah itu rusak, rusak pula lah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan ketika kita sholat Bapak Ibu, alangkah elok dan sempurnanya usolli sampai salam kita tahu artinya. Usolli artinya apa, iftitah itu nanti doa kabira walhamdulillah apa, al-fatihah juga apa. Ketika rukuk yang kita baca Arabnya ini artinya di hati adalah ini, sujud juga demikian. Itu diketahui dalam rangka menyempurnakan. Dan nanti ketika kita sholat sunnah, itu kita memang ada tugas menambah hafalan. Walaupun sekarang masih 30 Pak ya, tidak ada salahnya bulan depan Yasin gitu apa. Aku bukan nyindir Pak, tapi katanya tuh kayak gitu. Nah, 30 lah berapa tahun? 40 tahun katakan. Ya tidak salah, tidak salah. Cuman kalau babnya ingin sempurna, salah sekali sholat sunat bacanya Yasin. Tidak hafalan berarti baca, ya kan? Kan tidak salah Pak. Atau tabarakalladzi, itu dalam rangka menyempurnakan. Kan kalau banyak yang kita baca nilainya kan tinggi. Kalau sawit tuh banyak bobotnya, dapat duit banyak. Kalau bobotnya dikit lah duitnya. Nah kalau banyak yang dia baca, otomatis nilai sholatnya kan sempurna. Kalau dia cuma 3 ayat, ya salah sikap tinggal 2. Kalau salah 2 tinggal 3. Kalau baca Yasin 83 ayat, salah 2 pas ada 81. Nah itu dikehendaki demikian. Tidak apa-apa Bapak Ibu, guyur-guyur. Nanti hatam juga ada ya. Nah, guyur-guyur hatam. Jadi harus tahu. Yang kedua apa? Ayya'rifa ma fil wudu' minal fardhi was sunnah. Fa inna dzalika min tamamis shalah. Dia juga punya kewajiban tahu tentang wudu, mana yang fardu, mana yang sunnah. Ketika wudu itu basuhan pertama adalah fardu, basuh 2 kali hukumnya makruh, basuh 3 kali hukumnya sunnah, 4 kali ke atas hukumnya makruh. Kalau itu kita wudhu di tempat orang bisa haram, karena basuhan 4-5 kali bukan basuhan sunnah, namanya mubazir, bukan ibadah. Basuh yang ibadah itu kan basuhan 1, 2 sampai 3. Itu dihitung ibadah. Sempurnanya 3, lebih tidak boleh. Kalau kita wudhu di rumah orang, izin Bu mau wudhu, berarti mau ibadah. Ibadah itu cuma 3 kali basuh. Kalau 4 kali itu tidak boleh, harus minta ridhonya. Demikian juga ulama mengatakan air yang di masjid, sering saya sampaikan. Apa niatnya gali sumur bor di masjid? Wakaf misalnya. Kan ada sedekah, ada wakaf. Nah, kalau amal jariah sedekah. Tapi kalau aku buatkan sumur wakaf untuk masjid, maka air namanya wakaf untuk masjid hanya untuk basuhan 3 kali saja. Kalau 4-5 kali basuh bisa haram itu Pak. Karena basuh 3-4 kali itu bukan basuhan ibadah. Kalau diniatkan untuk rukun sah.
Nah, kan begitu. Maka harus tahu ketika basuh. Dari niat wudu ini fardu. Basuh muka fardu, basuh tangan itu fardu, mengusap kepala itu fardu, basuh kaki itu fardu, urutan juga fardu. Yang sunnah selain itu, kumur-kumur, air ke hidung, cuci mata. Cuci mata bukan di warung, bukan di toko ya kan. Takut ada belek, ada tai mato. Karena kalau ada tai mato di mato, ada yang mengatakan wudunya tidak sah. Karena air mata itu seperti kotoran mata seperti kayak ada karetnya, tidak tembus air. Maka ujung sini sebelum wudu harus dibersihkan. Karena di antara syaratnya wudu adalah air itu merata. Air itu merata. Kalau tidak merata maka wudunya tidak sah. Nah, harus kena. Maka segala seperti bibir tidak boleh dimingkemkan ketika wudu. Karena kalau dimingkemkan, mingkem itu apa bahasa Indonesia ya? Gini Pak. Nah, itu mingkem. Entah pakai bahasa Indonesia apa Pak? Atau bahasa Minangnya Pak? Kalau lebih bahasa Minang, bahasa Indonesia kayaknya mincang, itulah pokoknya Pak. Tidak boleh dimingkemkan mulutnya, karena itu basuhan yang wajib rata. Nah, kadang-kadang kita sariawan Pak, aduh tahan ya sariawan, tapi itu bagian luar yang harus kena air ketika wudhu, harus begitu, nggak bisa. Apalagi ibu-ibu kalau potong pakai lipstick, airnya tidak diusap mukanya ya kan, jelas tidak sah itu Pak. Aku terus serang aja kan. Nah, babnya begitu. Jadi mana yang fardu harus paham ketika wudhu. Nah, karena setan akan mengganggu kekhusyuan lewat wudhu yang ragu-ragu atau wudhu yang asal-asalan. Kalau ada orang ketemu kok tidak enak sholat, kok sholat tidak pernah tenang, periksa. Pertama periksa juga wudhunya, jangan-jangan salah. Kan wudhu yang paling elok itu adalah dalam keadaan duduk, bukan berdiri. Ketika dia doa, baru dia berdiri. Nah, ada kiblat. Pahala paling tinggi baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terbaca 3 kali. Kalau dia baca 3 kali, maka semua orang-orang yang punya pangkat siddiqin, orang-orang jujur, pahalanya dituliskan kepada orang yang berwudu itu sendiri. Wudu itu nilainya tinggi. Maksud wudu adalah mencegah kemaksiatan. Taubat itu dengan wudu. Sebelum wudu dia kotor, ketika wudu dia jadi suci. Maka makna taubat adalah berwudu. Juga makna taubat adalah berwudu. Berwudu itu termasuk menjaga kemaksiatan. Orang kalau habis mandi pokoknya wudu, walaupun tidak sholat, tidak sedang mungkin jam 2 sudah sembahyang, lalu dia mandi, ya kan? Kita sholat subuh berjamaah, terus balik mau ke kantor kan, mandi dulu. Ketika mandi selesai langsung wudu. Itu orang yang istiqomah wudu, maka fungsi wudu yang paling kecil mencegah kemaksiatan. Dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang wudu dicintai oleh Allah. Kalau Allah cintai pasti dijaga. Pesan kepada anak-anak tercinta kita yang sedang merantau kemana-mana, pesankan, nah habis mandi wudu, kapan batal wudu, sehingga ibu tidak bisa jago, biar Allah yang jago. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang suci dijaga oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wudu, lalu ketika dia wudu baca apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Dia baca itu keadaan berdiri menghadap kiblat, angkat tangannya. Nah, ada yang begini, ada yang begini. Memang tunjuk ke syahadat. Maka kata Nabi, futihat lahu, dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Kalau dia tidak langsung pergi, baca lagi inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali, maka pahala orang-orang siddiqin, orang-orang yang baik dan jujur Allah kasih kepada dia. Dan setelah wudu tidak boleh mengusap bekas air wudu. Nah, karena itu dosa sedang berguguran, biar dia kering dengan sendirinya. Termasuk makruh, tidak elok ketika habis wudu langsung usap, seakan-akan dosanya tidak mau diampuni. Ada kesan itu, langsung dilap. Alasan dia biar telekung nggak basah, jubah tidak basah. Memang jubahnya tidak basah, dosanya belum selesai dihapus Pak. Lah keburu kering. Nah kayak gitu. Ibu mau tidak ya kan?
Yo, yang wudu. Dan wudu yang paling tinggi adalah tidak boleh boros, walaupun wudu di tepi laut. Itu pula apa? Nah, walaupun wudu di tepi sungai, di tepi laut, tidak boleh boros. Karena innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Dalam segala hal, ketika dia ada sifat berlebih-lebih boros, maka dia telah meniru sifat syaitan itu sendiri. Tidak boleh. Dalam ibadah juga begitu. Baik. Yang ketiga apa dalam hal ilmu? Ayat rifa kaidah syaitan. Dia harus tahu tipu daya setan dalam wudhu dan dalam sholat. Sering kita sampaikan juga ketika sholat kadang-kadang terasa netes air kencingnya, terasa kentut. Nah, gitu Pak. Ketika sedang sholat ingat tadi wudhu belum ya, gitu kan? Sedang sholat, tadi wudhu kok belum, gitu, perasaan belum, perasaan apa? Itu sudah nggak usah dibahas, pokoknya lanjutkan. Ketika sholat teringat segala-galanya. Kalau ibu kok naruh mangkok hilang sembahyang langsung ingat, oh di sana, oh mangkok itu maka langsung dipatahkan. Itu termasuk tipu daya setan untuk menghilangkan kekhusyuan. Ujung-ujungnya akhirnya sembahyang isya 4 rakaat cuma 2, cuma 2 rakaat itu lah. Sembahyang subuh jadi 4, ya. Kenapa? Pikirannya dia setan. Jadi sudah ketika sholat fokus kepada bacaan, fokus kepada gerakan. Pikiran lain dihapus, terbang, tarik. Pikirannya pergi, tarik. Aku sedang sholat, sedang baca Fatihah, artinya tuh. Kalau dia tidak narik, sah sholatnya, tapi nilainya tidak ada, opong. Karena Allah lihat hati kita, nggak lihat zahir. Hati baru amal kita. Maka di antara kualitas ibadah adalah bukan lamanya berdiri atau fasihnya bacaan, tapi apa? Ingatnya Allah berapa. Nah, sembahyang 2 menit karena 2 rakaat, ingat Allah berapa detik. Kalau full ingat Allah, bobot 2 rakaat itu lebih mahal timbang dunia dan segala isinya. Nah, itu harus diingat Bapak Ibu. Karena yang bikin harga murah itu pikiran kita hilang, kemana terbang. Yang nenek ingat cucunya, ya kan? Yang emak ingat anaknya, yang suami ingat bininya, yang bini ingat suaminya. Cuma sih kok yang lupa, utang kita lupa ya. Minum dulu Pak. Kalau sudah makan kan? Sebentar. Nah itu kalau utang lupa Pak. Nah gitu kan? Ya. Selesai. Tentang ilmu itu 3 hal. Fardunya sholat, yang kedua sempurnakan wudhu, yang ketiga tahu tipu daya setan yang sudah saya sebutkan tadi, menghilangkan kekhusyuan. Kalau wudhu buru-buru, kalau wudhu buru-buru, termasuk salam yang tidak boleh salam kepada orang yang berwudhu. Yang kedua orang yang dalam WC. Nah, itu membuat setan ketawa, karena itu larangan. Salam itu sunnah, tapi nggak sunnah kepada orang yang sedang berwudhu atau orang yang sedang dalam WC. Assalamualaikum. Nah, yang dalam itu bingung nak jawab waalaikumsalam. Kayak mana? Tak jawab kayak mana? Kan tumburan perintah. Tidak dijawab hukumnya wajib. Dijawab sedang dalam WC. Salam itu nama Allah, sudah disebut. Jadinya tumburan. Yang paling elok tidak usah salam kepada orang dalam WC itu sendiri. Tentang ilmu selesai Pak. Ada pertanyaan tentang itu? Tidak ada, lanjut. Wa ammal wudu'u fatamamu fi salati asya. Ketika dia berwudu, maka yang diminta 3 hal. Yang pertama antudhira qalbaka minal ghilli wal hasad wal ghash. Wudu itu hendaknya setelah selesai berwudu juga diminta iri, dengki, sombongnya hilang. Badan yang dibasuh, hatinya bersih. Benci, iri, jengkel, marah, emosi, hasad itu juga dikehendaki hilang. Kata ulama, kalau dengan wudhu tidak bisa hilang, maka itu hati hanya bisa hilang bencinya dengan api neraka. Tinggal pilih dewek. Nah, dihilangkan dengan wudhu cukup. Kalau tidak cukup, nanti bakal kena bakar api. Kalau mutu biroizikum, kata Allah, bawalah matilah dengan dendam. Nanti dendam itu kan membakar diri itu sendiri, merusak amal. Maka ketika wudhu, ada selain kita mensucikan zahir, adalah berbarengan dengan itu hati kita dendamnya berkurang, irinya berkurang, dengkinya berkurang. Semakin sering wudhu, sholat, maka hatinya bersih, tidak ada dendam lagi.
Itu yang dikehendaki, Pak. Maka julukannya fatamamu. Sempurnanya wudu adalah bersihnya hati ternyata. Kalau ibu semakin sayang dengan bapak, bapak sayang dengan ibu, anak semakin berbakti kepada orang tua semakin bertanggung jawab kepada anak. Tidak ada dendam. Memang kayak gitulah. Jangan sampai wudu tidak bisa merubah hati gitu. Nah, terus nak minta apa? Minta api neraka berarti. Dan itu tidak ada yang puas, tidak ada yang mending pakai wudu belah sembuhnya, tidak usah pakai yang lain. Yang kedua apa? Ketika wudu diminta antot tadhiral badan minaz dzunub. Wudu itu tadi adalah untuk membersihkan badan daripada dosa. Maka biarkan dia air mengalir secara sempurna. Basuh muka dengan sungguh-sungguh, karena tidak jelas muka juga mengandung dosa, apa yang ditengok, apa yang dimakan, apa yang dihirup. Maka tentu kalau dia tahu, sadar wudu itu menghapuskan dosa, ya dia akan senang berwudu. Sekali lagi, karena dosa itu cuma dua, nanti dibakar di neraka atau selesai di dunia. Nah, wudu itu harus kita senangi karena dia menghapuskan dosa. Jadi ketika berwudu itu sadar dosa kita sedang diampuni. Aku malas wudu, berarti malas diampuni. Aku suka wudu, berarti suka diampuni. Karena ketika dia berwudu, sedang berwudu, dosanya sedang diampuni. Orang kalau meninggal diwuduin enggak? Ya, kenapa? Iya Bu, orang kalau meninggal diwuduin apa tidak? Nah, kenapa dia sudah meninggal? Kenapa kok diwuduin lagi? Nah, itu diantaranya kan dia bukan mau sholat. Kalau yang sholat ya wudu, dia kan tidak ada sholat. Kenapa kok diwuduin? Nah, itu tadi. Mudah-mudahan wudu terakhirnya menghilangkan semua dosa-dosa sisa yang ada. Harusnya kan tidak ada wudu. Kenapa sembahyang tidak? Kenapa dia wudu? Kalau yang nyolati ya wudu, yang disembayangi tidak ada urusan. Tapi tetap ada perintah wudu agar terakhirnya itu jangan pula tidak diwuduin. Pula ya kan? Sibuk siapa yang wuduin kau? Bingung. Sudahlah, langsung bungkus lalu. Yang tidak diwuduin dan tidak dimandiin adalah orang yang mati syahid. Kalau di kita ada yang perang Israel mati di sana, itu langsung dikubur, apa itu Pak? Langsung surga. Kamu berani ke sana, ya Pak? Allahu Akbar. Ngeri lah. Ya Pak, mau ke sana Pak. Yang ketiga apa Pak? Wudu itu antasil a'dha ghasalan sadiqan bighairi israfin. Membasuh secara sempurna tanpa israf, tanpa berlebih-lebih. Maksudnya tanpa ada basuhan keempat apalagi kelima. Ya, sempurna. Nah, dari kalau muka mana Pak ini panjangnya sampai bawah dagu, ini lebarnya dari apa nih Pak? Kutil celino lah, kutil apa telinga lah. Apa namanya nih Pak? Itulah pokoknya. Nah, tarik ke depan lah. Itu lebarnya. Kalau panjangnya tempat tumbuhnya rambut kepala kok sampai bawah dagu harus rata, tidak bisa tidak. Basuhan pertama tangan tidak boleh lepas, memang harus lengket, tidak boleh kayak gini, tidak boleh. Airnya mustamal, tidak sah wudhunya. Walaupun dibasuh 2 kali tetap dihitung seko. Basuh pertama tuh lengket, tangan tuh lengket, orang tayamum tuh kan, gini dah Pak. Tidak boleh kita tayamum gini-gini, tidak sah dia, harus lengket. Tidak pisah dia. Lengket, putar gini dia. Sama wudhu yang pertama, basuhan yang ke muka tuh lengket, tangan tuh lengket sebelum rata, jangan dilepas. Ketika basuh pertama sudah sempurna, yang kedua, yang ketiga dapat pahala. Kalau yang pertama sudah sempurna, walaupun basuhan 3 kali tetap dihitung sikok belum selesai. Karena hitungan yang kedua dihitung sah, kalau yang pertama sudah sempurna. Tangan juga gitu dah. Ya kan? Kalau air itu ngalir dah. Nah, kita ambil, tangan terus lengket. Tangan lengket. Jangan gini lepas-lepas dah, tapi lengket. Terus menyatu. 1 kali, 2 kali gitu juga. Kalau air ngambil, kamu pak langsung. Itu namanya sabiran, penyempurnaan dalam membasuh. Rato. Jangan makna rata, gak boleh lepas-lepas. Kalau lepas dia mustamal, basuhan kedua tidak sah. Karena basuhan pertama gugurkan dosa, berarti air itu sudah rusak. Airnya sudah rusak. Ketika dia tangan kita basuh, kok lepas, ini sudah mustakmal ini. Pasang lagi, tidak lagi mensucikan tuh air. Tapi ketika dia masih lengket, masih dihitung suci mensucikan.
Tapi kalau sudah air lepas tangan kau pasang lagi, itu air bekas namanya Pak. Namanya mustakmal. Seperti wudhu, airnya melanting ke kolam, melanting ke ember, dipakai ya tidak sah karena itu sisa percikan basuhan fardu. Itu kan basuhan dosa. Karena tidak ada warnanya masih putih, tapi mestinya warnanya hitam. Karena itu ampunan dosa masalahnya. Kalau ada warnanya berwarna dia Pak. Iya begitu. Itu tentang berwudu. Ada pertanyaan tentang wudu? Niat. Iya, kalau dia tidak untuk sholat, ibu-ibu yang sedang ada haid, nawaitul wudu'a li ta'abbudi. Saya berwudu untuk ibadah, bukan berwudu untuk menghilangkan hadas. Itu tidak sah, karena hadas sudah hilang. Orang yang katakan istiqomah wudu ya, dia sedang haid, sedang nifas, sedang wiladah. Maka niatnya bukan nawaitul ghusl li raf'il hadasin asghar, bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tapi untuk niat ibadah. Walaupun tetap tidak boleh megang Quran, tetap tidak boleh sholat, hanya untuk mendapatkan nilai wudhunya saja. Karena sudah istiqomah kan. Orang yang istiqomah wudhu itu ada nanti apa Bapak Ibu? Orang yang tidur dengan hadis tidur kok berwudhu, maka tidur jam 10 bangun jam 4, ketika bangun kayak bayi, kau udah ada dosa. Cuman kadang-kadang pikir gitu, kalau nak tidur wudhu hilang lah ngantuk yo, itu pula pikirannya. Kata Nabi yang lebih indah lagi, kok mau tidur wudhu mati syahid. Seperti orang maju ke medan perang pakai senjata, itu orang yang tidur pakai wudhu. Setan tidak bisa nipu. Mimpi buruk tidak akan terjadi. Maka di antara pahala besar ibadah yang tidak bergerak tidur dengan wudhu. Nah, tapi jangan disenggol lagi, ya. Kalau disenggol lagi batal lah tuh, kan? Batal tuh, kan? Pakai kaos kaki gitu kan. Nawaitu li ta'abbudi, sengaja ke wudhu untuk ibadah. Itu wudhunya orang haid, biar dia istiqomah. Ya. Wa ammal libasu, tentang pakaian, fatamamuhu bi salati asya. Ada 3 hal yang harus kita sempurnakan. Ayakuna asluhu minal halali, harus dipastikan dari peci telekung sampai bawah kok, sarungnya halal 100%. Halal itu kan 2 caranya Pak. Kapal itu halal kalau itu hadiah. Barang yang paling bersih itu hadiah, melebihi sedekah, melebihi wakaf, melebihi hibah, melebihi jual beli adalah apa namanya hadiah. Maka kalau dia ngasih hadiah, pakai untuk ibadah, itu eloknya. Yang ngasih senang, Allah juga senang, cocok gitu kan? Karena hadiah itu menghormati si penerimanya. Aku udah minta ada Pak, udah Pak Al kirim salam burung main Pak. Yang kedua kita yang beli Pak. Kita yang beli, kita rezeki yang halal, tukang tokonya kenal. Maka biasanya itu yang paling elok jual beli untuk ibadah itu saling mengenal. Dia kita siapa, dia siapa. Kita tahu sumber dia dari mana, kita tahu sumber kita dari mana. Maka dipastikan halal. Karena tetap apapun khusyuknya kita sampai ke Mekah sekalipun, kalau ada yang dipakai yang haram, memang tidak diterima, tidak diterima dah. Seorang yang berdoa angkat tangan, dia musafir. Orang musafir itu pasti diterima doanya. Tidak mungkin Allah bilang tidak. Dia sudah capek. Tapi kata Nabi, wa ta'amuhu wa syarabuhu wa libasuhu minal haram fa ana yustajabu lahu. Kalau dia ada yang dimakan haram, minumannya haram, wa hudiya, dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana mungkin Allah menerima, mengabulkan doa dia. Maka penting, selain daripada halal itu cara belinya, duitnya dari mana, dan sumbernya orang itu jual baju sama yang dari mana. Itu penting Pak. Kalau kita ragu-ragu, tinggalkan. Ini yang jual kayaknya, ada ragu-ragu, tidak usah. Beli dengan yakin, dia ini orang baik, pasti yang dijual perkara elok. Itu sendiri Pak ya. Yang jelas jangan sampai pakai ibadah utang ya Bu ya. Kadang kita beli telekung Bu, belum lunas 4 bulan lagi
Nah, itu nyangkut galau-galau, umroh ke utang, haji ke utang. Itu nyangkut galau-galau Pak, ya, nyangkut. Jangan sampai hal-hal ibadah itu maksudnya usahakan lunas, sehingga itu menandakan yang menjual sudah ikhlas. Itu juga menyangkutnya kan. Itu tentang pakaian. Apa? Iya sah lah Pak. Cuman kita bahasnya kan sempurna sekarang. Kalau sah, asal rukunnya diselesaikan salah. Cuman sempurna apa tidak? Nah, gula. Ayakuna tahiran minan najasati. Yang kedua adalah pakaian suci daripada hadas, daripada najis. Najis kecil, kencing bayi, najis sedang, seperti apa namanya itu, kotoran hewan. Nah, kan? Yang ketiga najis mughalladhah, yaitu sentuhan dengan anjing dan babi. Pastikan disucikan. Seperti saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau nyuci tengok kantong suami, periksa kantongnya, bukan duitnya. Ada tai cicaknya ada kantong tuh. Kalau duitnya ada, ambil. Nah, kan? Kalau tai cicaknya ada, dibuang berarti. Jadi kadang nyelip di situ. Bapak juga gitu, dia pakai kopiah hitam Pak ya. Nah, itu kan nyindir tuh. Nyindir dak biasa batch. Nah, tanya sama Pak Yanto, kapan dicuci terakhirnya Pak? Kopiah hitam. Lama kan? Nah, penting dijaga kesuciannya. Jangan sampai nanti kadang-kadang kita ada tai cicaknya, ya kan? Khawatir. Nah, kadang topi kita tidak dicuci sudah sebulan. Kata dia di kepala karena ada nampak, ya. Itu penting karena nanti ketika ada najis kan jadi batal semua. Yang ketiga apa? Ayakuna muwafiqan li sunnah wa la yakunu labsu al wajh iftikhar wal khailah. Pakaiannya itu sunnah. Tidak boleh pakaian menunjukkan kesombongan. Pakaian yang paling elok itu adalah warna yang polos, putih galau, tidak ada lekuk-lekuknya. Nah, apalagi ada bacaannya, kasihan yang belakang dah. Allahu Akbar, jarum super. jarum super. Allahu Akbar, di Samsu 234. Nah, itu namanya merusak kawan sembahyang. Nah, apalagi yang sarung mahal tuh. Allahu Akbar, BHS. Saya kalau pakai sarung, Pak, mereknya tuh di atas, saya gulung. Kalau di bawah, Allahu Akbar, gajah duduk. Oh, gajah duduk. Itu hati pasti baca, Pak. Pasti baca. Nah, kelas super. Wih, apalagi yang BHS. Wih, kayo. Iya beda. Iya, saya oleh kiai dia bilang kalau ada mereknya di atas, lipat ke perut tuh. Biar sembahyang tuh tidak ada ingat dunia, ingatnya Allah saja. Itu yang sembahyang sarung kita merusak yang di belakang. Iya, maka yang elok itu polos. Polos. Bukan menonang polos, bukan. Jadi warna itu tidak ada ganggu orang lain. Nah, karena iftikar wala khailah. Tidak boleh khailah itu kalau laki-laki sarungnya di bawah mata kaki. Sarung atau celana di bawah mata kaki itu mana kesombongan. Karena kalau sarung di bawah mata kaki itu rentan dengan terkena najis. Kalau berjalan gampang kena lumpur. Ketika wudhu dia gulung, yang dicuci kakinya, celananya belum. Iya beda. Ketika dia berjalan tuh, misalnya ketika dia wudhu kan dia angkat sarung tuh, kaki dibasuh, sarungnya kan tidak dibasuh. Karena dia sarungnya di bawah mata kaki, rentan dengan najis. Itu khailah. Khailah itu ada rasa kesombongan. Iftikhar, ya iftikhar itu memang beda Pak. Kalau pakai baju licin itu beda rasanya, ya kan? Padahal sembahyang diminta serendah-rendahnya sampai dia sujud. Nah, pakaian yang menghilangkan kekhusyuan itu tidak menyempurnakan sholat, bahkan merusak sholat itu sendiri. Nah, itu pula Pak. Nabi punya baju berapa warnanya Pak? Ada 3 ada, putih, hitam, merah, sekali lagi hijau. Nah, itu yang warnanya. Ya Bu ya. Nah, kalau laki-laki warna putih, bagus. Kalau perempuan, kalau dia tertutup, semakin gelap semakin elok. Semakin gelap semakin elok. Nah, yang penting dicuci lah. Jangan tidak dicuci ya. Yang kedua, telekung itu jangan lupa kalau utang dilunasi. Karena bini aku pernah jualan telekung setahun tak dibayar. Nah, maka pahala dia lari ke kita galau-galau. Itu tentang pakaian. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang pakaian? Kalau kita pergi-pergi Pak, ya kan? Pergi pakaian kerja, bawalah pakaian salin untuk sholat. Hingga ketika sholat,
ada pakaian, ada sarung bersama kita. Ibu juga kalau pergi-pergi jangan lupa bawa telekung. Di masjid memang ada. Cuman kadang-kadang siapa yang jamin itu dicuci? Siapa yang jamin itu bersih? Kan tidak ada yang jamin, nampak tidak. Nah, kan? Nah, maka di mana kita pergi, bawalah telekung, bawa Pak di mana bawalah koko dan sarung, sehingga kapan ada sholat kita punya keyakinan pakaian saya suci, maka sembahyang kita tenang. Itu harus Pak, jangan sampai tidak, ya kan? Ya, itu tentang pakaian. Wa amma hifzul waqti, tentang waktu. Nah, ini pula. Ayakuna basaruka ila syamsi wal qamar wan nujum natahadu bi hudul waqt. Jadi termasuk berkahnya rezeki, berkahnya anak kalau kita apal waktu sholat yang berubah setiap hari. Tuh, dalam kitab Fadhil Amal begitu. Allah akan kasih kita keberkahan kayak Nabi Ibrahim. Rezekinya berkah. Dia tinggal di Mekah, subhanallah Pak. Sepi, keluar Zam-Zam. Dapat anak, jadi nabi. Ya kan? Berkahnya luar biasa. Untuk dapatkan itu kata ulama, orang yang memperhatikan waktu sholat, inilah zuhur nih, inilah asar, inilah maghrib, inilah isya, inilah subuh. Allah akan kasih juga keberkahan keluarga Nabi Ibrahim. Kayaknya sepele, coba Bapak rasakan. Karena inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah, selain sholat 5 waktu, waktunya telah kutentukan. Allah menunjuk sholat itu sudah ada waktunya. Kita perhatian dengan itu, Allah akan perhatian dengan kita. Kayak keluarga Nabi Ibrahim, itu di kitab kayak gitu Pak. Nah, jadi tahu ini waktu sholat lah masuk. Walaupun kita belum sholat, tapi tahu waktu sholat itu penting. Suruh ngapal Pak, anak kita suruh ngapal. Kami kegiatan dakwah tuh begitu. Kegiatan dakwah tuh kalau bersama bini, namanya Masturoh. Dia di rumah, kami di masjid. Program mereka diantaranya apa? Zuhur jam sekian, asar jam sekian, subuh jam sekian, program baru ngaji dan taklim. Program sholat, tulis dulu, suruh ngapal. Ini menjadi kebiasaan, sehingga dia hafal waktu sholat. Nilainya besar sekali Pak. Ya, itu yang pertama tentang waktu sholat. Harus dihafal dan diketahui. Alhamdulillah, sekarang sudah ada jam. Kalau dulu kata ulama, nengok matahari, nengok bulan. Dulu sebelum ada jam di sini, nengok matahari, nengok bulan, nengok bintang. Disuruh perhatikan ya. Kalau di Mekah dulu kan, di Arab kan matahari itu jelas, hujan tidak ada, jadi menghilang. Itu tidak ada. Terus disuruh perhatikan bulan, bintang dan matahari, biar tidak terlewat waktu masuk 1 jam di zuhur. Maka beruntung yang di HP-nya ada jadwal sholat. Alhamdulillah. Itu termasuk menyempurnakan waktu. Karena ibadah itu ada caranya, ada tempatnya, ada waktunya. Nah, diminta tiga-tiganya sempurna. Maka harus perhatikan. Yang kedua apa? Ayakuna samuka ilal azan. Sembayang yang paling elok orang yang sembayang mendengar suara azan. Maka ketika azan berkumandang, yang tidur harus bangun, yang duduk harus tegak, yang di WC harus keluar, dengarkan. Karena termasuk sempurnanya sholat waktu dia mendengarkan azan. Kalau dia tidur, azan selesai baru bangun, yo jadilah, tapi dia tidak mendengar azan, pahalanya kurang. Kenapa? Datang tapi tidak diundang, tidak sampai ke dia undangan tuh. Iya tidak Pak? Bapak kalau dekat rumah ada acara, tidak diundang, hadir Pak? Kalau hadir tanpa diundang kayak mana? Tidak enak, ya? Aku diundang, gue datang nih tidak enak Pak. Kenapa undangan tidak sampai? Nah, orang yang azan lalu kita mendengar suaranya, itu undangan istimewa, timbulkan kebanggaan. Allah mengundang saya, Allah ngajak saya, maka akan timbul kekhusyuan yang luar biasa. Nah, maka kalau azan stop, stop kegiatan, stop. Yang itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ayakuna zalika, ayakuna qalbuka mutafakiran mutahidan lil waqt. Tentang waktu tadi, maka harus menjadi pikiran, mempikiran kapan waktu sholat. Kata Nabi kan, di antara kafaratun, penghapus dosa tanpa istighfar. Apa itu? Orang yang menunggu sholat setelah dia sholat. Setelah sholat isya selesai, tidur apa niatnya? Nunggu sholat subuh. Ketika dia niatnya nunggu,
maka dosa-dosa dia diampuni selama 7-8 jam ketika tidur itu. Habis sholat subuh, ke kantor, ke sawah, ke toko, apa niatnya? Aku ke toko, ke kantor, nunggu sholat zuhur. Maka memperhatikan waktu untuk nunggu sholat itu termasuk kafaratul, penghapus dosa tanpa batas. Kalau diniatkan gitu Pak, maka hati sudah ngomong, aku ini balik, nak ke kantor, nak ke sekolah, nak ke kebun, nak buka toko untuk nunggu sholat berikutnya. Wah, itu nilainya besar. Nilainya apa? Besarnya itu Pak. Iya. Ada pertanyaan tentang ini Pak? Saya Yudi sudah datang. Sudah jam Pak. Jangan bisa Pak. Nah, silakan ada yang tanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut kalau saya ini bacaan saya cuma tahu kelas belajar. Apakah itu saya disuruh dan istiqomah dan aku buku saya itu laku pada begini. Iya Bapak Ibu. Kayak tadi kan, memang ada namanya Nabi SAW dalam kitab Bukhari Pak. Itu pernah ada sahabat Nabi, memang yang sembahyang habis Fatihah, dia baca kulhu, ikulhu terus, tutup dengan kulhu. Misalnya baca 2 surat ya, alam taro terus kulhu ahad, baca ijazah terus kulhu ahad, baca ijazah silat langsung kulhu. Pokoknya baca 2 surat ujungnya kulhu. Sahabat ngadu, ya Rasulullah, engkau nggak pernah katakan gitu, orangnya kayak gini, kayak mana ya Rasulullah? Betul apa salah? Nabi tanya, ngapo baca kulhu setiap sembahyang? Kata dia, aku suka dengan kulhu hatu. Kata Nabi, karena engkau suka, Allah pun menyukai engkau. Ada namanya kiai kulhu di Jawa, atau kiai kulhu Pak. Iya, itu gini, maksud saya, kalau bicara sah, ya sah. Tidak baca kulhu juga sah Pak, juga sah. Fatihah suruh sah. Tidak baca kulhu juga sah. Nah, baca kulhu juga sah. Tapi yang kita minta adalah ada peningkatan lamonya sholat, enaknya sholat dengan sholat yang panjang. Kalau abang lah biasa kulhu dan sunat, jangan sekali baca. Dalam tahiyatul masjid ketika Jumat, itu kan 50 kali baca Pak. Kalau imam sedang berkhutbah, kita baru datang, itu memang kulhu sekali, kuliah sekali, kulhu sekali. Tapi kalau kita ke masjid setengah 12, ada beda. Jumatan, kalau belum jalan, belum ada ya. Kalau kita datang lebih awal, itu tahiran masjidnya bukan kulhunya 50 kali, kulhunya 20 kali kuliah. Diminta lama-lama karena hari Jumat. Wah, itu yang tahu nilai Jumat itu hanya orang meninggal, Pak. Besar niat. Nilainya besar. Mandi Jumat gugurkan dosa, gunting kuku, gunting apa namanya itu? Rambut, setahun ibadah makbul, Pak. Besar galau-galau. Maka kalau dia datang Jumatan, kulhunya bukan sekali, 50 kali baca kulhu itu Pak. Dalam 2 rakaat, setelah Fatihah kuliah 50, rakaat kedua setelah Fatihah kulhu 50. Diulang-ulang. Kalau abang tidak hafal banyak, kulhu itu diulang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, baca ulang-ulang. Pertama mungkin buru-buru, yang kedua lebih tenang, yang lebih tenang. Jangan cepat minta selesai dalam sholat sunat. Itu akan menimbulkan khusyuan. Kalau kita tidak bisa ngapal, belum ada waktu ngapal yang panjang, kulhu diulang-ulang. Gak cukup sekali, 7 kali, 5 kali tanpa hitung. Sholat hajat kan begitu. Kuliah 11, kulhu 10. Nah, sehingga nanti hajat kita Allah tunaikan. Insya Allah gitu. Nah, ini ngaji pada maghrib, perbaiki bacaan, nambah hafalan. Besok sudah kita abang ikut. Oh, ya di 30 juz. Ya jadilah kan. Motong ngambing lagi gitu. Cukup Pak, ada yang lain? Dada kita doa. Cukup? Tidak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجار واجعلنا سببا لمن اهتدى. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.